Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Oktavia Putri. Saya dari kelas F dengan NPM 22.243. Di sini saya mengerjakan tugas UTS Hukum Pidana dan Perkembangan yang bertemakan berlakunya hukum pidana menurut waktu. Selamat menyaksikan. Menurut Jerome Hall, nulla poena sine lege, yaitu berartikan tidak atau tiada pidana tanpa undang-undang. Selanjutnya, affect only proven criminals, yang artinya hanya mempengaruhi pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah. Selanjutnya ialah nullum crimen sine lege, yang artinya tidak atau tiada kejahatan tanpa undang-undang, melindungi keseluruhan warga negara. Adapun menurut Anselm von Pembroke, dari ketentuan asas legalitas ini muncul 3 aturan yang dalam bahasa Latin dikenal dengan 1. Nulla poena sine lege, 2. Nulla poena sine crime, 3. Nullum crimen sine poena legali. Prinsip-prinsip di dalamnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada lex scripta, yaitu hukuman harus didasarkan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua ada lex serta, yaitu undang-undang harus dirumuskan secara terperinci dan cermat. Yang ketiga ada lex previa, larangan harus berlaku surut. Dan yang keempat ada lex scripta, yaitu undang-undang harus dirumuskan secara ketat. Menurut Moel Janto, pasal 1 ayat 1, 1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam satu aturan undang-undang. 2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, yaitu kias. Dan yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Pasal 1 KUHP lama berisi tentang 1. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. 2. Jika ada perubahan perundang-undangan setelah dilakukan perbuatan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Adapun aturan hukum pidana harus tertulis, yaitu lex scripta. Lex scripta itu berisi aturan hukum pidana harus merupakan aturan yang dibuat oleh badan legislatif. 2. Produk legislatif yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang atau perda. Yang kedua ialah teori-teori tempus delicti. 1. Teori perbuatan fisik. 2. Teori bekerjaan alat yang digunakan. 3. Teori akibat. 4. Teori waktu yang jamak. Pendapat Scholten itu ada 2. Yang pertama ialah penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif ialah hakim meluaskan lingkaran kaidah kepada lingkaran yang lebih tinggi, dan perkara yang bersangkutan itu sudah ada di dalamnya juga. Yang kedua ialah analogi. Analogi adalah hakim membawa perkara yang harus diselesaikan kepada lingkungan kaidah yang lebih tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.